Sahabat jiwa, keindahan dunia sudah tak lagi kita rasakan seperti dulu. Pernahkah kau menyadari bahwa sesuatu dalam dirimu perlahan memudar? Bukan hanya kebahagiaan, tapi juga kemampuan untuk merasakan segalanya dengan utuh. Sahabat jiwa, kau masih bernafas, tapi tak lagi benar-benar hidup. Kamu hidup, tapi kamu mati. Mari kita selami bersama arti dari semua ini. Hari-hari yang berlalu terasa cepat kita lewati. Kita hidup dengan nafas tapi kau lupakan nikmatnya. Ketika rintik hujan turun, terbawa oleh angin yang dulu kau lihat begitu sejuk dan indah melalui jendela kamar rumahmu. Dan kau merasakan dinginan sejuk di telapak kaki yang kau pijakkan. Keindahan pagi esok hari yang selalu ditunggu. Hangat nikmatnya sore hari bersama keluarga, kerabat dan teman-temanmu. Menyongsong masa depan di benakmu dengan antusias kemurnian dari kejujuran hatimu. Namun kini, rasa itu hilang entah kemana. Kau mencoba mencarinya kembali di tempat yang sama, di pagi hari yang terang, di sore yang hangat, di senyuman orang-orang terdekatmu. Tapi anehnya, yang kau temukan hanya bentuk tanpa isi, suara tanpa gema, warna tanpa getar. Apa yang sebenarnya hilang darimu? Apakah hanya rasa, ataukah jiwamu sendiri? Para neurolog menyebut ini sebagai fase disosiasi halus. Bukan gangguan, tapi gejala umum dari kehilangan keterhubungan antara pikiran, tubuh, dan perasaan. Saat kau menjalani hidup, tapi tak lagi mengalami hidup, bukan karena kau lemah, tapi karena sistem dalam dirimu kelelahan memproses dunia yang terlalu cepat, terlalu ramai, dan terlalu penuh gangguan. Kau bukan rusak. Kau hanya kehilangan pusat gravitasimu. Filsuf Prancis Simone Weil pernah menulis, "Attention is the rarest and purest form of generosity." Perhatian. Ya, bukan cinta, bukan kesuksesan, bukan pencapaian. Tapi perhatian penuh, itulah yang hilang darimu. Bukan hanya perhatian keluar, tapi perhatian ke dalam. Ke napasmu, ke detak jantungmu, ke suara lirih dari jiwamu sendiri. Sahabat jiwa, kamu hidup, tapi kamu mati. Bukan dalam arti biologis, tapi dalam arti eksistensial. Karena hidup yang tak disadari adalah bentuk kematian yang paling sunyi. Mungkin, itulah mengapa kau merasa asing di tengah keramaian. Mengapa kau merasa lelah meski belum memulai apapun. Karena tubuhmu masih di sini, tapi jiwamu sudah lama tertinggal. Atau bersembunyi di sudut terdalam yang tak kau datangi lagi. Kita hidup di masa ketika dunia memintamu untuk berfungsi, bukan merasakan. Kita diberi peran, bukan ruang untuk menjadi diri sendiri. Kita diberi layar, bukan cermin. Dan disitulah keindahan mulai sirna. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita kehilangan koneksi batin dengan kehadiran. Sahabat jiwa, pernahkah kau diam, bukan untuk menyendiri, tapi untuk mendengar? Bukan suara dari luar, tapi suara dari dalam. Yang nyaris tak terdengar, tapi selalu ada. Yang mungkin sudah lama kau abaikan, karena dunia terlalu bising. Mungkin di sanalah, di balik keheningan itu, rasa yang hilang masih menunggu. Sahabat jiwa, jika rasa itu telah hilang, maka jalan untuk menemukannya bukan dengan mencari, tetapi dengan kembali hadir. Hadir dalam arti sebenarnya, bukan sekadar berada secara fisik, tapi menyatu secara sadar dengan apapun yang sedang terjadi, meski itu hanya embusan angin yang melewati wajahmu, atau detak jantungmu saat kamu diam sendirian. Dalam ilmu saraf, kehadiran ini disebut sebagai kondisi flow atau awareness state. Kondisi saat korteks prefrontal melambat, dan tubuh serta pikiran menjadi satu kesatuan. Bukan multitasking, bukan menunda, tapi mengalami saat ini secara utuh. Dan anehnya, justru di saat itulah, kita kembali merasakan bahwa hidup ini, hidup. Filsuf Jepang, D.T. Suzuki berkata, hidup bukan untuk dijelaskan, tapi untuk dialami dengan kesadaran penuh. Maka jika dunia tak lagi indah bagimu, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Tanyalah pada dirimu, kapan terakhir kali aku mengalami sesuatu tanpa tergesa? Sahabat jiwa, cobalah duduk dan diam.
Tarik napasmu perlahan. Rasakan bagaimana udara menyentuh hidungmu, masuk ke dadamu. Jangan buru-buru mengejar pencerahan. Cukup sadari, aku di sini. Itu saja sudah cukup untuk mulai kembali hidup. Kadang, yang perlu kita lakukan bukanlah memaksa diri untuk merasa bahagia, tapi memberi ruang bagi kesadaran sederhana untuk tumbuh kembali. Tanpa tuntutan, tanpa suara luar. Hanya kamu dan hadirnya dirimu yang sejati. Dan perlahan, sangat perlahan, rasa itu mungkin akan datang kembali. Bukan karena kau menemukannya, tapi karena kau berhenti mengejarnya dan mulai membuka ruang untuk ia datang. Sahabat jiwa, jiwa tidak mati. Ia hanya tertutup oleh lapisan-lapisan ketergesaan, kekhawatiran, dan kelelahan. Tugasmu bukan menghidupkannya kembali. Tugasmu hanya mendekat, dengan lembut, dengan sabar, dengan jujur. Dan saat kamu mulai bisa merasakan kembali betapa heningnya hujan, betapa jujurnya senyuman seseorang, betapa nyamannya keheningan di dalam dirimu, maka saat itu, kamu hidup kembali. Sahabat jiwa, seringkali alasan kita merasa mati di dalam, bukan karena hidup terlalu kejam, tapi karena kita terlalu sering menolak bagian dalam diri yang pernah sakit. Luka batinmu yang diam-diam kau kubur dengan logika, tawa palsu, atau kesibukan yang tanpa henti, itulah yang membuatmu menjauh dari dirimu sendiri. Dan bagaimana mungkin kita bisa merasa hidup jika kita terus berjalan tanpa berdamai dengan bagian diri yang tertinggal? Dalam dunia psikologi eksistensial, Viktor Frankl berkata, makna dapat ditemukan bahkan dalam penderitaan, selama penderitaan itu dipahami sebagai bagian dari suatu tujuan. Artinya, luka bukan musuh. Luka adalah pintu. Bukan untuk disembuhkan secara instan, tapi untuk dipahami sebagai bagian dari narasi jiwamu yang sedang tumbuh. Sahabat jiwa, ada kalanya kamu akan merasa sedih tanpa alasan, hampa, padahal semuanya tampak baik-baik saja. Dan saat itu terjadi, jangan buru-buru lari. Cobalah tanya lembut kepada dirimu sendiri, bagian mana dari diriku yang sedang ingin didengarkan? Mungkin itu suara masa kecilmu yang pernah merasa tidak cukup, atau kelelahan masa kini yang kau abaikan karena tuntutan sosial, atau mungkin itu bagian dari dirimu yang sudah lama tidak kau peluk dengan kasih. Neuroscience modern telah membuktikan bahwa rasa sakit emosional dan rasa sakit fisik diproses di area otak yang sama, korteks singulat anterior. Artinya, luka emosional bukan imajinasi. Ia nyata, dan satu-satunya cara untuk membuatnya tidak menguasaimu adalah dengan mau hadir bersamanya, bukan melawannya. Filsuf Carl Jung pernah menulis, "That which we do not bring to consciousness appears in our life as fate." Apa yang tidak kita hadapi dari dalam akan terus datang dari luar dalam bentuk pola yang sama, hubungan yang melukai, pilihan yang menghancurkan, kesepian yang tak selesai. Maka jika kamu ingin hidup kembali dengan utuh, kau harus berani menyinari bagian dalam dirimu yang paling gelap. Bukan untuk menghilangkannya, tapi untuk mengenalnya. Sahabat jiwa, rekonsiliasi dengan diri bukan berarti menjadi sempurna, bukan pula tentang memaafkan semuanya sekaligus, tapi tentang berani hadir di hadapan luka tanpa menyangkalnya, tentang berkata, aku melihatmu, aku mengakuimu, aku tidak akan lagi melarikan diri dari bagian ini. Dan saat kamu bisa melakukan itu pelan-pelan, kamu akan merasa kembali menjadi manusia yang utuh, tidak tanpa luka, tapi dengan luka yang kini sudah menjadi bagian dari kebijaksanaan batinmu. Di titik ini, dunia mungkin belum berubah, tapi cara kamu melihat dan merasakan dunia akan berubah, karena kamu tak lagi melawan dirimu sendiri. Dan keindahan pun mulai terasa kembali dari dalam. Selama ini mungkin kamu berpikir bahwa makna hidup adalah sesuatu yang harus ditemukan di luar, dalam pekerjaan, dalam prestasi, dalam validasi orang lain. Tapi mengapa setiap kali kamu sampai di titik itu, kau justru merasa kosong? Karena makna yang sejati tidak ditemukan. Ia dibangun. Dan tempat pertama yang harus kau bangun
adalah dirimu sendiri. Viktor Frankl yang bertahan hidup dari kamp konsentrasi Nazi pernah berkata, "Makna tidak diberikan oleh dunia luar, tapi diciptakan oleh manusia sendiri, lewat bagaimana ia memilih untuk merespons kehidupan." Maka pertanyaannya bukan lagi, apa makna hidupku? Tapi, apa yang sedang aku ciptakan dari hidup ini, sekalipun tidak sempurna? Makna bukan soal hasil besar. Makna muncul dari hal-hal kecil yang kamu lakukan dengan kesadaran penuh. Cara kamu mendengarkan seseorang tanpa tergesa, cara kamu duduk bersama dirimu sendiri tanpa merasa sepi, cara kamu memberi waktu, bukan karena kamu harus, tapi karena kamu ingin hadir. Makna hidup bukan soal apa, tapi bagaimana. Bagaimana kamu hadir dalam yang sederhana. Bagaimana kamu memilih untuk tetap mencintai, meski dunia sedang retak. Bagaimana kamu bertahan dalam diam, tanpa kehilangan kelembutan. Ilmu psikologi positif menyebutkan bahwa manusia yang hidup bermakna cenderung memiliki tingkat kesehatan mental yang lebih tinggi daripada yang hanya hidup untuk senang-senang. 3 pilar makna, menurut penelitian itu adalah: 1. Keberadaan yang berarti, aku merasa hidupku bernilai. 2. Tujuan hidup, aku tahu kemana aku ingin melangkah. 3. Koherensi, hidupku masuk akal dalam narasi batinku. Jika salah satu dari 3 ini kosong, maka kita mulai kehilangan rasa hidup. Tapi jika ketiganya dipupuk dari dalam, bukan dari pencitraan luar, jiwa pun mulai tumbuh lagi. Sahabat jiwa, kamu tidak perlu jawaban besar hari ini, tapi kamu bisa mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa satu hal kecil yang bisa kulakukan hari ini, yang selaras dengan hatiku? Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi nyata. Dan dari kejujuran kecil itu, makna akan muncul, bukan dalam bentuk petir, tapi dalam bentuk kehadiran. Saat kamu mulai berjalan bukan untuk lari dari kekosongan, tapi untuk menyatu kembali dengan dirimu sendiri, saat itulah, sahabat jiwa, kamu benar-benar hidup. Sahabat jiwa, hidup bukan soal satu kali bangkit dan semuanya selesai. Bukan juga tentang satu momen tersadar, lalu kamu akan selalu kuat. Rasa hidup itu seperti nyala api kecil. Bila tak dijaga, ia bisa padam pelan-pelan, tanpa suara, tanpa gejala. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hidup memang menguji kita dalam gelombang. Naik, turun, sunyi, riuh. Dan justru karena itulah, kita perlu belajar satu hal, merawat nyala kecil itu dengan lembut, setiap hari. Dalam sains otak, neuroplastisitas menunjukkan bahwa pikiran dan perasaan kita bisa dibentuk ulang melalui kebiasaan sadar yang konsisten. Makna, rasa syukur, dan kehadiran bukanlah bakat, tapi latihan batin, kebiasaan kecil yang dilakukan dengan jiwa besar. Bukan tentang seberapa hebat kamu mengubah hidupmu, tapi seberapa setia kamu menjaga hubungan dengan dirimu sendiri, hari demi hari. Filsuf Stoik, Marcus Aurelius menulis dalam jurnalnya, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu, dan kualitas pikiran tak akan muncul dari reaksi otomatis, melainkan dari kesadaran yang dipupuk dengan keheningan, keberanian, dan konsistensi. Sahabat jiwa, berikut adalah cara sederhana namun dalam untuk merawat rasa hidupmu. 1. Luangkan waktu untuk diam. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyentuh inti dirimu sendiri. 1 menit dalam keheningan yang sadar lebih berarti daripada sejam berlari tanpa arah. 2. Temui alam, bukan hanya layar. Pandang langit, rasakan angin, sentuh tanah. Alam tidak pernah terburu-buru, dan justru karena itulah, ia bisa menyembuhkan. 3. Tuliskan isi batinmu. Tak perlu indah, tak perlu panjang. Cukup tulis 1 kalimat jujur. Hari ini aku merasa. Dengan begitu kamu tak kehilangan dialog dengan dirimu sendiri. 4. Lakukan satu hal dengan sepenuh jiwa. Minum air dengan sadar. Dengarkan seseorang tanpa memikirkan balasan. Hal kecil ini akan mengingatkanmu bahwa kamu masih hidup. 5. Berani berhenti.
bukan menyerah, tapi mengizinkan diri bernapas. Berhenti bukan berarti mundur. Berhenti bisa jadi satu-satunya jalan untuk benar-benar melangkah. Ingatlah sahabat jiwa, hidup yang terasa berarti bukan karena ia selalu bahagia, tapi karena kamu mampu hadir di dalamnya, bahkan saat ia tak sempurna. Kamu pernah mati di dalam, tapi sekarang kamu sedang kembali. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mulai menyentuh lagi jiwa yang selama ini kau lupakan. Dan jika suatu hari nanti rasa itu kembali hilang, ingatlah satu hal, kamu tahu jalan untuk kembali. Kamu hanya perlu diam, mendengar, dan memeluk kembali nyala kecil di dalam dirimu. Sahabat jiwa, kamu pernah merasa mati bukan karena napasmu berhenti, tapi karena jiwamu kehilangan ruang untuk bernapas. Kamu pernah bangun pagi, namun tak benar-benar hidup. Kamu pernah menatap dunia, namun tak merasakan apa-apa. Dan kini, perlahan, tanpa drama, tanpa sorotan, kamu kembali. Bukan sebagai versi sempurna dari dirimu, tapi sebagai diri yang lebih hadir, lebih utuh, lebih jujur. Karena kamu telah melihat luka tanpa menyangkalnya, menemukan makna tanpa mengejarnya, dan merawat hidup bukan sebagai tugas, tapi sebagai anugerah batin. Inilah kelahiran kembali. Bukan kelahiran baru dari tubuh, melainkan kelahiran kesadaran dari dalam dirimu yang terdalam. Kamu mulai bisa tersenyum lagi, bukan karena segalanya baik, tapi karena kamu hadir penuh dalam yang tidak selalu baik. Kamu mulai bisa menikmati senja lagi, bukan karena langit berubah, tapi karena matamu telah kembali bisa melihat warnanya. Sahabat jiwa, kamu tak perlu jadi orang yang baru. Kamu hanya perlu mengizinkan dirimu yang lama untuk kembali bernapas. Tak perlu mengejar hidup. Cukup menghidupi apa yang ada saat ini. Karena hidup yang sejati tidak berada di masa lalu, tidak di masa depan, tapi hanya bisa ditemukan di sini, sekarang, denganmu yang sepenuhnya hadir. Dan saat dunia kembali menjadi sunyi, saat hal-hal terasa biasa, saat tidak ada yang luar biasa terjadi, kau akan tahu satu hal. Kamu tetap hidup, kamu tetap menyala, karena kamu hadir. Bukan lagi hidup tapi mati, tapi hidup dengan penuh kesadaran dan dengan segenap jiwa. Jadi sahabat jiwa, jika hari ini kamu masih merasa kosong, ingatlah, bukan kamu yang hilang, hanya jiwamu yang menunggu untuk kau temui kembali. Dunia memang tak selalu indah, tapi kamu bisa memilih untuk tetap hidup, bukan hanya bernapas, tapi benar-benar hidup, dengan kehadiran, dengan kesadaran, dengan keberanian untuk kembali menyentuh dirimu yang sejati. Karena hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi penuh, dan disitulah keindahan itu akan muncul kembali, dari dalam. Jika apa yang kau dengar hari ini menyentuh bagian dari jiwamu yang nyaris terlupakan, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Tekan tombol subscribe untuk terus berjalan bersama kami dalam perjalanan batin. Bagikan video ini kepada sahabat jiwamu yang mungkin sedang kehilangan arah, dan tuliskan di komentar, "Aku memilih untuk hadir kembali dalam hidupku." Ini bukan akhir, ini awal dari kembalinya kesadaran. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan terus menggali makna terdalam kehidupan, hanya di Naskah Spiritual.